Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela pada sesama. Tujuan kita mempelajari akhlak tercela kepada sesama agar kita mengetahui apa saja yang termasuk akhlak tercela kepada sesama. Kemudian pengertian daripada masing-masing yang termasuk akhlak tercela kepada sesama. Tercela kepada sesama ada beberapa. Yang pertama yaitu hasad, kemudian yang kedua dendam, ketiga ghibah, keempat fitnah, dan hasad. Yang pertama hasad, Ibu akan menjelaskan tentang hasad. Apa itu arti hasad, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah. Hasad menurut bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai dengki. Sedangkan dengki menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia ialah menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan itu sendiri. Kemudian hasad juga berasal dari bahasa Arab, yaitu hasada, yahsidu, wa yahsudu. Sifat hasad merupakan kebalikan dari sifat ghibah atau ikut bahagia atas kenikmatan yang diterima orang lain. Kemudian hasad menurut istilah. Menurut istilah di sini ada beberapa pendapat menurut para ulama. Definisi oleh ulama ada berbeda-beda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Yang pertama adalah menurut Al-Jurjani Al-Hanafi. Hasad ialah menginginkan atau mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang didengki atau yang dimaksud supaya berpindah kepadanya orang yang mendengki. Jadi hasad menurut istilah adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain dengan keinginan agar nikmat yang didapat orang tersebut segera hilang atau terhapus. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hasad ialah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri orang lain serta menyukai hilangnya nikmat tersebut. Kemudian menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Al-Manar, hasad ialah kerja emosional yang berhubungan dengan keinginan agar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang dari hambanya hilang daripadanya. Baik cara yang dipergunakan oleh orang yang didengki itu dengan tindakan supaya nikmat itu lenyap daripadanya atas dasar iri hati, atau cukup dengan keinginan saja, yang jelas motif dari tindakan itu adalah kejahatan. Jadi bisa Ibu simpulkan, hasad menurut istilah adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain dengan keinginan agar nikmat yang didapat orang tersebut segera hilang. Selanjutnya, untuk memperkuat bahwa hasad ini adalah perbuatan yang benar-benar dilarang, di sini Ibu akan menyebutkan dalil larangan bersifat hasad. Yang pertama adalah yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kalla ta'kulun narul hataba. Yang artinya, hati-hati kalian dari sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api melayap kayu bakar.
Jadi berdasarkan hadis ini, hasad itu benar-benar akan merusak kebaikan kita nanti. Apapun yang kita lakukan, kalau kita memiliki sifat hasad, maka kebaikan yang kita lakukan itu akan hilang seperti lenyapnya kayu bakar. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nur yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 32. Jadi sudah jelas sekali di sini berdasarkan Surat An-Nur ayat 32, betapa benar-benar Allah melarang tentang sifat iri hati, karena Allah sudah memberikan bagian masing-masing bagi setiap orang. Haruslah kalau kita menginginkan sesuatu, harusnya kita berusaha dan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang menyebabkan timbulnya hasad? Di sini akan Ibu paparkan beberapa sebab-sebab timbulnya hasad. Yang pertama, adanya permusuhan. Kemudian yang kedua, sifat ujub ataupun bangga diri. Biasanya orang membanggakan dirinya. Jadi kalau melihat orang lain lebih, jadi dia merasa iri dan dengki. Kemudian yang ketiga, cinta akan pangkat dan kedudukan. Cinta dan pangkat kedudukan ini juga dapat menimbulkan timbulnya hasad. Karena melihat orang memiliki kedudukan atau pangkat yang tinggi, sehingga dia merasa iri kalau dia tidak memiliki. Kemudian yang keempat, jiwa yang kotor. Dan yang terakhir adalah benci membenci. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang macam-macam hasad. Hasad pada dasarnya ada dua. Hasad yang pertama adalah hasad yang tercela, yaitu seorang yang berangan-angan hilangnya nikmat dari saudaranya dan hukumnya adalah haram. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Oleh karena itu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, betapa tercelanya sifat hasad, sehingga kalau orang memiliki sudah sifat hasad ini akan tumbuhlah rasa dengki. Kalau tumbuh rasa dengki, maka orang akan melakukan apapun dengan segala cara. Karena itulah maka hukum hasad itu adalah haram. Kemudian yang kedua, ada juga yang hasad yang terpuji, adanya hasad yang iri yang dibenarkan dalam ajaran Islam, yaitu yang disebut dengan ghibthah, seorang yang berkeinginan serupa dengan saudaranya dalam hal kebaikan dan tidak berharap nikmat atas saudaranya hilang. Itu yang disebut dengan hasad terpuji. Jadi kita iri kalau orang bisa berbuat baik, iri kalau orang bisa beramal, dan kita tidak ingin orang tersebut hilang nikmatnya. Setelah kita menyebutkan macam-macam, di sini akan Ibu sebutkan supaya kita lebih mengenal di mana tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad. Yang pertama adalah mengungkit dan
kekeliruan saudara atau saingannya. Kemudian yang kedua, merasa puas jika saingannya dicela orang lain. Berarti dia senang kalau orang lain, orang yang dibenci atau saingannya itu dicela oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, merasa dan sesak dadanya apabila saingannya dipuji orang lain. Yang keempat, berusaha mencari-cari kesalahan orang yang ia benci. Dan yang kelima, merasa tidak senang terhadap kebahagiaan. Selanjutnya adalah akibat sifat hasad. Yang pertama adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dibenci dalam lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menghilangkan kebaikan yang ada pada dirinya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang ketiga, merusak tali silaturahmi. Selanjutnya, menghancurkan persaudaraan yang telah terbangun. Dan yang terakhir, hidupnya tidak akan tenang. Karena apa tidak akan tenang? Setiap melihat orang lain senang, setiap orang lain memperoleh kenikmatan, dia merasa tidak tenang. Tidak senang kalau melihat orang senang. Itulah akibat sifat hasad. Mana caranya supaya kita terhindar dari sifat hasad? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah meyakini kemahaadilan Allah, bahwa Allah telah memberikan kelebihan dan kekurangan yang tidak selalu sama kepada setiap manusia, agar dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong serta saling melengkapi. Seandainya manusia menyadari bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan pasti juga memiliki kekurangan. Allah ciptakan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, agar manusia bisa bekerja sama dan saling tolong-menolong, jadi saling melengkapi. Inilah yang cara pertama yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari sifat hasad. Kemudian yang kedua adalah menyadari dengan sepenuh hati bahwa perbuatan hasad tidak akan memberikan manfaat apapun selain kehinaan, kerugian, dan kesengsaraan, bahkan dapat menghilangkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, selalu melihat dan membantu orang yang kemampuannya ada di bawah kita. Cara ini harusnya kita selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kita selalu melihat dan membantu orang yang kemampuannya ada di bawah kita. Kemudian cara yang keempat adalah dengan sholat. Karena dengan sholat nanti kita menjadi tenang, menjadi terang. Kemudian selanjutnya adalah menganggap rekan kita sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Teman dekat dan teman perjuangan, bukan sebagai musuh atau saingan. Dan yang terakhir adalah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hal itu kita anggap kecil. Ini yang sering dilupakan oleh setiap orang, mensyukuri nikmat Allah. Kalau seandainya manusia banyak bersyukur, betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi tidak ada sifat iri dan dengki, bahwa Allah sudah benar-benar adil memberikan kepada manusia. Kemudian akhlak tercela kepada sesama yang kedua adalah dendam. Pengertian dendam. Dendam artinya berkeinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci. Hawa nafsu yang tidak terkendali melahirkan kemarahan. Kemarahan yang berlarut-larut dan terpendam menjadi bibit dendam. Marah dan dendam merupakan bawaan syaitan. Oleh karena itu, keduanya sama-sama tercela, sehingga kita harus menghindarinya. Selanjutnya, dalil larangan dendam. Aku akan bacakan di sini, yaitu surat An-Nur ayat 22 yang bunyinya,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyab yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sudah jelas sekali Allah melarang kita memiliki sifat dendam. Kita sebagai umat Islam harusnya memaafkan setiap kesalahan manusia, karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak melakukan kesalahan. Kalau kita mau memaafkan kesalahan orang, berarti itu kita meninggalkan larangan Allah, yaitu larangan memiliki sifat dendam. Selanjutnya, ciri-ciri dendam. Apa saja ciri-ciri dendam? Di sini ada beberapa. Yang pertama, tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidup. Yang kedua, mudah tersinggung dan enggan menerima kritikan orang lain. Yang ketiga, suka bersifat dengki. Kemudian yang keempat, menyibukkan diri dengan perbuatan yang mubazir. Yang kelima, suka berbuat melampaui batas. Jadi dendam itu ciri-ciri daripada dendam. Selanjutnya, dampak negatif sifat dendam. Semua perilaku yang negatif, semua perilaku yang tercela pasti adalah dampaknya negatif. Dendam memiliki dampak negatif. Yang pertama, bagi dirinya sendiri, yaitu hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Yang kedua, mudah terserang penyakit, tekanan darah tinggi, dan jantung. Karena selalu marah, orang marah itu akan tensinya akan naik sehingga mudah terserang penyakit. Kemudian yang ketiga adalah banyak dibenci orang dan dikucilkan. Nah, itu dampak negatif dendam bagi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagi orang lain. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Yang pertama, kehidupan orang lain terasa kurang nyaman. Kemudian yang kedua, terkurangi haknya untuk bersahabat dengan siapapun. Dan selanjutnya adalah mengundang